Satu hal yang aku tahu ya, nggak tahu wujudnya bakalan jadi apa. Tapi menurutku bahwasanya memberikan rasa aman, rasa cinta, rasa kasih, rasa aman lah. Dari segi finansial, mental, keluargaku, orang-orang terdekat. Menurutku itu kayaknya purpose hidup aku deh. Kayaknya I'm not trying to be naive, tapi deep down aku happy untuk menjalani itu semua. Untuk bisa membiarkan keluargaku punya kesempatan hidup yang lebih baik dan tidak membiarkan mereka menangis. Itu kayaknya jadi salah satu hal yang buat aku happy. Dan itu kayaknya purpose aku, identity aku adalah seberat apapun, sebagaimanapun hidup hancurin aku selalu punya cara untuk bikin orang-orang di sekitarku, terutama keluargaku, untuk mereka biar nggak nangis. Halo. Halo. Aku panggilnya apa nih? Bebas senyamannya, Rizky boleh, Kiki boleh. Oke, Kiki kali ya? Ya, boleh. Oke, Kiki, hari ini kita kayak kaos kita hari ini, tulisannya takkan ku biarkan kau menangis. Nah, ketika dengar kata takkan kau biarkan kau menangis, hal pertama yang teringat itu siapa sih? Hal pertama yang keinget kalau takkan ku biarkan kau menangis, mungkin orang-orang di sekitarku, kayak ya keluarga sih. Ya udah pasti pendekatannya ke keluarga sih kayaknya, harusnya. Keluarga yang mana nih? Adikku, kakakku, sama mamaku. Adik, kakak, sama mama. Mereka orang-orang yang berharga buat kita. Berharga sekali. Orang yang penting dan memang jangan sampai mereka merasa sedih. Merasa sedih, merasa hidupnya berat gitu. Ya sebenarnya lebih ke situ sih. Mereka semua lah yang berusaha aku jaga. Yes. Nah, di film ini boleh diceritain nggak Kiki itu berperan sebagai apa, dan di sana ada apa sih sebenarnya di perannya Kiki ini? Kalau ngomongin peran, secara peran ini Marco, anak band, drummer yang paling seru di pertemanan, yang paling lucu, yang paling bisa menghidupkan suasana, yang paling bisa, ya mungkin kalau di satu film itu rasanya banyak dramanya, lewat Marco ini di bandnya Dika, yaitu tadi Hari Irham, rasanya jadi sosok yang cukup ice breaking lah gitu. Secara karakter kurang lebih kayak gitu. Kalau nggak ada sosok ini biasanya nggak rame. Iya, gitu. kurang lebih kayak gitu. Ada persamaan nggak yang ada di layar sama yang Kiki sebenarnya? Mungkin secara persamaan lebih ke aku nggak suka kalau ngelihat situasi itu awkward. Aku nggak suka sama hening. Aku nggak suka sama situasi nggak apa ya, rasanya nggak hangat, nggak ngobrol tuh aku nggak suka. Nggak tahu kenapa. Kayak menurutku itu ada apa sih? Lu kenapa diem? Kenapa ini gitu? Jadi Kiki ini selalu menjadi pencair juga di dunia nyata ya? Kayaknya jadinya kurang lebih gitu ya. Kalau aku bisa ngelihat diri aku kayak gimana ya, gitu. Mau nggak mau ya, bukan mau nggak mau sih, tapi lebih tepatnya jadi, kayaknya gue tahu deh ini lagi kenapa. Kadang mau ngomong sama ini tapi arahnya ke sini gitu. Jadi kayaknya aku nggak tahu ada bisa ngebaca situasi kayak gitu aja gitu. Iya. Kira-kira yang ngebentuk Kiki jadi orang yang kayak gini tuh apa sih? Kira-kira yang ngebentuk aku jadi orang kayak gini, kayaknya karena mungkin besar di lingkungan yang secara keluarga tuh memang aku dari kecil nyanyi kemana-mana, terus memang menghibur orang, jadinya kayaknya kesadaran itu yang ngebuat gue mau bikin orang lain seneng kalau ada gue gitu. Atau simply karena mungkin aku pengen ada orang kayak gitu di hidup aku, mungkin gitu. Aku mungkin pengen ada orang yang kayak gitu. Oke. Simply karena kamu udah terbiasa untuk entertain orang, dan tanpa disadarin sebenarnya deep inside kamu tuh pengen orang juga melakukan hal yang sama buat kamu. Betul. Walaupun pada praktiknya suka kayak ya nggak usah, silent nggak apa-apa juga gitu. Diem tuh lu nggak usah trying so hard untuk kayak gitu juga nggak apa-apa gitu. Oke. Karena menarik, aku tertarik karena Kiki ini kan orang yang lively gitu ya, cheerful, selalu ada buat orang lain. Ada nggak momen ketika
akhirnya kamu tuh merasa benar-benar kesepian dan ternyata nggak ada orang yang hadir buat kamu? Enggak sih, mostly teman-temanku ada aja sih. Tapi kayak kalau ngerasa sendirian banget enggak sih kayaknya. Selalu ada kok. Selalu ada. Even 1-2 orang. Iya. Mereka biasanya ada. Biasanya ada. Oke. Nah, topik-topik ini kan nggak terlepas dari yang namanya keluarga ya. Keluarga, pencarian jati diri, mimpi-mimpi, ekspektasi gitu. Kalau bilang yang namanya ekspektasi, biasanya ekspektasi yang dirasakan sama Kiki, yang didapatkan dari sekitar itu biasanya apa sih, Ki? Ekspektasi lingkungan ke Kiki itu biasanya Kiki itu harus kayak apa? Ekspektasi di lingkungan aku terutama dari keluarga ya. Jadi aku selalu, karena aku juga yang jadi kebetulan tulang punggung buat keluarga, jadi keluarga selalu punya ekspektasi bahwa aku bisa handle semua hal. Dan ya bersyukurnya sih sampai hari ini semuanya berjalan seperti itu. Aku bisa memenuhi ekspektasi mereka gitu. Jadi day by day aku menjalani kehidupan bahwa gue harus bisa untuk berbuat sesuatu untuk bisa menghidupi keluarga gue terus menerus gitu. Jadi kayaknya untuk ekspektasi dari keluarga begitu ya. Kalau dari temen, aku nggak peduli bagaimana mereka berekspektasi sama aku. Kalau dari pasangan, aku juga nggak yang terlalu memikirkan itu. Tapi nggak tahu ya, di otak aku mungkin aku bisa lebih dihargai atau bisa tetap dihargai kalau aku bisa memberikan sesuatu gitu. Jadi ini kayak ada polanya ya, Ki ya. Kamu tuh selalu memberi. Biasanya selalu memberi apapun itu. Nggak cuma materi tapi kehadiran kamu. Dalam keseharian kamu gimana tuh? Kan kamu keluarin banyak energi. I can feel kamu pasti happy gitu ketemu orang. Kamu pasti happy ngobrol kayak gini. It makes you feel alive. Tapi gimana caranya kamu bisa recharge setelah? Pasti ada titik, aku yakin semua manusia punya batas ya. Gimana kamu cope menghadapi semuanya itu supaya bisa kembali lagi? Itu masih juga dicari sih sejauh ini. Kayak aku belum, kayak hari ini kita duduk di sini ngobrol, aku nggak tahu, aku baru tidur 2 jam. Aku baru bisa tidur tadi jam 12 siang. Aku nggak tahu kenapa aku nggak bisa tidur. Tapi dari jam 1 pagi, ya sebelumnya aku udah berusaha tidur. Jadi perasaannya adalah tidur tapi nggak tidur. Jadi kayak kebangun, terus nanti tidur lagi, tapi aku sadar, oh gue tuh nggak fully sleep gitu. Aku nggak di sleep. Ya. Gitu. Ya mungkin ada alasannya gitu. Walaupun kalau aku cari-cari, aku juga nggak ngerti kenapa gitu. Dan itu jadi ada pengaruh ke keseharian? Lumayan susah tidur sih. Lumayan. Dan harus langsung bekerja lagi. Dan harus, maksudnya gini, kayak aku terbiasa hidup dengan gue nggak biasa nih diekspos segini dengan ada kamera, tapi ya udah. Maksudnya gini, aku terbiasa dengan gue harus di mobil bisa hancur, di rumah bisa tapi kayak oke, begitu gue turun dari mobil gue udah harus siap kalau gue bakal ketemu sama orang, gue bakal harus entertain orang, gue harus ramah sama semua orang, gue harus bisa jadi Kiki yang cheerful gitu. Yes. Yeah. Because that's how you present yourself. Yes. Dan itu nggak bisa diri kamu yang benar-benar lagi overwhelmed banget, nggak mungkin kamu tunjukkan ketika kamu bekerja kan? Pada akhirnya aku jadi belajar mau nggak mau harus bisa. Harus bisa, iya. Oke. Aku jadi kebayang juga gitu. Kamu kan perannya banyak ya. Kamu pernah jadi musisi, kamu pernah juga acting juga, macam-macam ya, apapun yang kamu lakukan gitu. Kiki tuh udah sangat dikenal gitu di Indonesia. Amin. Kayak apalagi kalau di umur-umur yang mungkin mirip-mirip sama kita, who doesn't know gitu ya. Oke. Dan di momen itu sempat nggak kepikiran ada krisis-krisis kehidupan yang Kiki rasakan, apalagi biasanya kita di umur-umur 20-an ya. Iya. Pernah nggak mengalami dan momen apa, dan boleh nggak sharing?
Oh ya, jadi waktu 2017 aku kan kuliah. Aku kuliah, terus di fase aku kuliah akhirnya banyak ngangkat kerjaan-kerjaan yang memang syuting dan lain sebagai macamnya kan menyita banyak waktu ya. Aku kuliah offline. Ya. Jadi banyak pekerjaan yang aku tolak waktu aku kuliah. Bahkan di 2021 aku sempat kerja kantoran karena menurutku aku pengen ngelepasin semua ini. Aku ngerasa bahwa itu adalah part yang udah terjadi dan aku kayaknya nggak mau balik ke dunia entertainment. Aku sempet ngantor setahun. Karena aku pengen, ya menurutku kayaknya udah selesai deh gitu. Aku pengen kerja sebagai orang biasa aja dan aku buktikan bahwa aku kerja 9 to 5 dan bisa aja. Aku bisa dengan gaji UMR, aku bisa gaji ya bekerja sebagai napak bumi orang biasa aja gitu. Dan nggak apa-apa juga sama hal itu buat aku. Iya. Ini aku baru tahu soalnya. Ternyata kamu pernah menjalani kehidupan korporat seperti orang-orang pada umumnya ya. Banyak nggak sih orang tahu tentang sisi Kiki yang ini? Kayak nggak banyak yang tahu. Kayak karena menurutku kayak ya udahlah gitu. Ya udah itu part of my life aja gitu. Ya udah. Iya. Dan apa akhirnya yang membuat kamu akhirnya nggak di korporat lagi dan transisi lagi? Iya, jadi waktu aku udah kerja hampir setahun, tiba-tiba dapat tawaran series. Aku izin sama HR boleh nggak kalau syuting tapi juga tetap kerja, ternyata nggak bisa, suruh pilih salah satu. Di satu sisi aku berusaha untuk happy juga sama kerja kantoran karena tapi walaupun kaget ya, biasanya ketemu sama banyak orang tiba-tiba 9 to 5 ketemu dia lagi dan lingkungan kantor baru mengerti oh seperti itu gitu. Dan laptopan. Jadi kayak oh gini ya rasanya kerja sebagai korporat ya. Terus ternyata nggak bisa. Ya udah aku akhirnya izin cabut keluar dari kantor, abis itu aku syuting series lagi. Iya, kebayang. Dan ternyata dari situ, oh jalannya terus sampai hari ini ya udah. Dan jadinya pasti kan setelah melewati masa-masa itu pasti nggak mudah ya Ki ya. Dan akhirnya ketika menemukan Kiki yang sebenarnya mau melakukan apa, itu udah ketemu nggak sekarang? Your identity, siapa Kiki sebenarnya itu apakah sudah ketemu atau bagaimana? Satu hal yang aku tahu ya, nggak tahu wujudnya bakalan jadi apa. Tapi menurutku bahwasanya dengan tema kita takkan kubiarkan kau menangis, yaitu berusaha untuk memberi kepada orang-orang yang kita sayang, memberikan rasa aman, rasa cinta, rasa kasih, rasa aman lah dari segi finansial, mental, keluargaku, orang-orang terdekat. Menurutku itu kayaknya purpose hidup aku deh. Kayaknya I'm not trying to be naive, tapi kayaknya karena dengan melakukan itu aku happy. Sebenarnya. Deep down aku happy untuk menjalani itu semua, untuk bisa membiarkan keluarga aku punya kesempatan hidup yang lebih baik dan tidak membiarkan mereka menangis. Itu kayaknya jadi salah satu hal yang buat aku happy. Dan itu kayaknya purpose aku, identity aku adalah seberat apapun, sebagaimanapun hidup hancurin aku selalu punya cara untuk bikin orang-orang di sekitarku, terutama keluargaku, untuk mereka biar nggak menangis gitu. Karena kamu selalu berharap untuk bagaimana supaya kamu bisa bermanfaat terus. Betul. Oke. Wow. Waktu kita kayak kurang banyak sebenarnya, tapi oke. Betul. Tapi kalau satu hal nih, kan kamu sering menanyakan orang lain. Tapi kalau kamu bisa memilih salah satu kalimat yang kamu berharap orang tanyain ke kamu akan pengen mereka tanyain apa? Nggak tahu ya. Apa yang Kiki pengen orang tanyain sebenarnya ke Kiki? Nggak tahu, aku nggak tahu. I don't know. Are you sure you don't? Ya mungkin kayak ya nanya kabar aja sih, Ya. Kamu pengen orang nanya kabar kamu? Iya. Kiki, lu baik-baik aja nggak sih? Gitu. Is that mean something to you? Yes. I can see that. Kayaknya cukup ya. And I hope you're knowing kalau it's okay not to be okay. Thank you. You don't have to always be strong. Kiki boleh jadi vulnerable
at times. Dan itu nggak apa-apa. Jangan sampai emosinya terus sering ditekan dan lama-lama kamu jadi meledak. Karena tanpa kita sadarin, kalau kita nggak rilis, kalau kita nggak keluarkan, tanpa kita sadarin, kalau kita nggak nyakitin orang, kita nyakitin diri kita sendiri. Oke? Thank you. I hope you're doing great in life. Dan sebentar lagi mungkin filmnya akan rilis ya. Yes. Mungkin boleh disampaikan ini kapan dan sama fans-fans Kiki mau Ajak keluarga, sahabat, orang tersayang untuk sama-sama bisa merasakan pengalaman yang menyenangkan tentang orang yang berjuang, yang punya mimpi bukan cuma untuk dirinya tapi juga untuk orang yang disayang. Jadi semuanya harus nonton ya. Harus nonton. Siapapun, Harus nonton. berbagai kalangan bisa Yes. ditonton. Oke. Semoga filmnya sukses. Amin. Dan semuanya bisa menikmati Kiki, peran Kiki di dalam film ini. Terima kasih banyak. Terima kasih. Sampai ketemu lagi. Sampai ketemu.